Manakah yang belajar supranatural lebih cepat dalam hal waktu? Itu Oke, jumpa lagi dengan saya Jalak Paningal dalam channel yang khusus membahas dunia supranatural dan spiritual. Maaf jika beberapa minggu ini saya baru jarang upload karena kemarin saya baru habis sakit dan sekarang baru masa penyembuhan. Sekarang saya sempatkan untuk membahas tentang siapakah yang paling cepat dalam belajar supranatural. Apakah seorang wanita atau laki-laki yang tanpa bakat ataupun tanpa keturunan juga tanpa guru. Oke, mari kita mulai saja biar lebih padat. Menurut sepemahaman saya dan sepengalaman saya, antara laki-laki ataupun wanita, manakah yang belajar supranatural lebih cepat dalam hal waktu? Itu adalah seorang wanita. Kenapa seorang wanita? Kembali ke sifat dasar wanita yang lebih sering menggunakan insting, perasaan, baru diolah dengan pikiran. Maka pada umumnya, pada dasarnya itu semenjak kecil sampai dia dewasa ataupun dia tua itu sudah terlatih menggunakan perasaan atau rasa. Kok bisa ada sangkut pautnya dengan supranatural? Supranatural itu sangat dekat dengan rasa, hati, ataupun mata batin. Di mana ketika seorang mata batinnya terbuka, otomatis dia akan lebih cepat belajar supranatural apapun serta mudah untuk mendapatkan banyak ilmu-ilmu dan pengetahuan supra dan spiritual, baik dengan guru ataupun tanpa guru. Apakah itu bagus? Kembali lagi ke niat awal. Ketika seorang wanita itu lebih cepat belajar supranaturalnya, lalu dia belajar pada guru yang tepat ataupun dia berada dalam komunitas yang tepat, maka hasilnya juga akan lebih baik. Tapi jika belajar tanpa guru ataupun dia belajar dengan komunitas yang salah, hasilnya juga akan lebih buruk saat seorang laki-laki belajar tanpa guru ataupun belajar tanpa komunitas yang tepat. Jadi seperti itu, hasilnya itu memang lebih double daripada seorang laki-laki saat belajar supranatural, baik untuk hal-hal yang positif ataupun untuk yang negatifnya juga double. Kenapa bisa double? Yaitu tadi, wanita lebih dominan perasaannya. Jadi tentu itu juga sangat berbahaya ketika dia belajar tanpa guru. Kenapa berbahaya? Karena bisa seperti yang pernah saya bahas ini, yaitu ketika mata batin seseorang bangkit, mata ketiga seseorang bangkit tanpa dia sadari ataupun tanpa guru ataupun tanpa komunitas yang tepat, maka akan sangat besar dia mendapatkan gangguan dari makhluk-makhluk astral ataupun makhluk-makhluk gaib yang seolah-olah menjadi baik, tentunya dengan wujud yang baik-baik juga. Bisa wujud seorang tokoh-tokoh sejarah ataupun dia akan mengaku-ngaku sebagai guru gaib seseorang yang belajar tanpa guru. Itulah nanti seramnya, karena wanita hanya pakai perasaan, dominannya itu pakai perasaan, maka
dia lebih mudah percaya pada hal-hal semacam itu. Jadinya kita akan sangat sering mendapati wanita yang mata batinnya itu bangkit dengan cepat, tapi dia tidak punya guru ataupun dia tidak punya komunitas yang tepat. Dia bisa saja merasa sebagai titisan, misalkan Nyai Roro Wetan. Kayak gitu itu sangat bisa kita temui kala ada wanita yang mata batinnya kebuka tapi dia tidak diarahkan dengan benar, ya akan jadi seperti itu banyak. Lalu ada juga yang sedikit-sedikit merasa kena santet, sedikit-sedikit merasa menemui santet, sedikit-sedikit merasa diganggu oleh makhluk gaib semacam itu, karena kembali lebih dominan perasaan, jadi lebih mudah diperdaya oleh makhluk-makhluk gaib. Itulah dampak buruknya. Cuman tetap ada dampak positifnya. Selain dari dia mata batinnya lebih cepat kebuka, intuisinya lebih matang, selain itu wanita lebih cepat dalam mencerna ajaran-ajaran spiritual, supranatural dari siapapun. Juga spiritualnya lebih cepat tumbuh, supranaturalnya lebih cepat terasah daripada laki-laki. Apakah itu untuk semua wanita? Iya. Pada dasarnya setiap wanita itu lebih cepat dalam belajar supranatural jika mau belajar. Jika enggak, ya udah, nggak usah diasah, biarkan saja apa adanya, karena itu tumbuh seiring dengan usia dan kesadaran setiap orangnya. Contohnya apa saja yang sangat nyata? Contohnya ini, wanita punya pacar selingkuh, ya kan? Wanita ini bisa merasakan ada yang gak beres, itu lebih cepat daripada laki-laki. Wanita perasaannya itu peka, secara tidak sadar mereka itu sudah melatih rasanya, sudah melatih mata batinnya semenjak kecil, maka dia lebih mudah bisa merasakan ketika ada pasangan yang selingkuh. Selain itu, buat wanita hamil, kepekaannya itu lebih tinggi. Contohnya, dia akan bisa merasakan banyak kehadiran energi-energi lain, pikiran-pikiran lain di sekitarnya yang berniat buruk. Juga dia bisa komunikasi rasa dengan jabang bayi yang masih ada dalam kandungannya. Itulah salah dua dari contoh bahwa wanita itu lebih punya kepekaan serta lebih cepat dalam belajar supranatural ataupun spiritual jika dia berniat. Cuman tetap ada dampak negatifnya jika tidak bertemu guru ataupun komunitas yang tepat, maka Anda harus benar-benar bisa mencari tempat ataupun guru yang sesuai, jadi Anda bisa terarahkan dengan benar. Sekian dan terima kasih. Jika ada pertanyaan, silahkan ditulis dalam kolom komentar, akan saya jawab semampunya. Jangan lupa like dan subscribe, lalu bagikan ini jika dirasa bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Salam jumpa lagi. Rahayu.